Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa YouTube dan kawan-kawan subscriber, selamat siang. Siang kali ini cuacanya itu panas bentar wis pokoknya. Oke, saya panas-panas gini kedatangan, sorry tangan kiri ya, kedatangan RX ya, RX King. Ini masalah pada lampu, beliau habis baru pasang lampu model gini ya. Terus belakang pakai lampu LED. Ini disuruh hidupin untuk depan belakang. Hal yang paling utama itu kita lihat jalurnya ya. Karena di sini tuh kalau dilihat itu kabel itu sudah bersih kawan ya. Terjadi modifikasi peringkasan ya. Intinya itu dipungkas ya. Jadi dicari yang lampu saja depan belakang hidup, sama setrum sama skakel gitu aja wis. Nah, ini yang keluar dari sumber bawah atau spool ini cuman beberapa kabel ya. Nah, ini yang terlihat cuman dari sini dok kawan. Jadi dari bawah menuju ke bagian CDI, ini lampu ya. Terus ini dua nggak tahu ini masih fungsi atau enggak ya. Tapi yang pasti kita harus lihat dulu untuk bagian setrumnya ada atau enggak ya. Karena di sini mau hidupin lampu ya. Oke, kita cari dengan cara barbar aja dulu ya, sementara ya. Nanti kalau sudah barbar ada setrum ya udah kita lihat voltasenya. Ini kiprok kemungkinan sudah terjadi modifikasi ya kawan. Nah, ini soketnya sudah nggak dipakai ini kelihatannya. Terus beliau pakai ini. Jadi pakai kiprok model kayak gini. Ini satu tok ini ya. Jadi hanya untuk pengereman pada penerangan aja ya. Kalau pengisian ini nggak ada motor, nggak pakai aki soalnya. Oke, kita pakai ini versi saya ya kawan ya. Ini saya kasih kabel di masa ya. Nanti saya coba kecreskan ya kawan ya. Atau kita kasih ke bagian setrum pusatnya ya, pusat bagian setrum penerangan, nanti itu keluar api apa enggak ya. Oke, bensinnya habis. Oke, dan ternyata nggak ada kawan. Nah, ini lampu ya kawan ya. Ini lampu sumber dari spool ini yang menuju ke bagian penerangan ini nggak ada. Terus ini juga di soket sudah tak coba, dua-duanya nggak keluar sama sekali ya. Nah, ini ada kemungkinan di bagian spool. Kita buka aja. Oke, di sini terdapat dua spool dan satu lagi pulser ya. Oke, di antara kedua spool ini
barangkali ada yang belum tahu. Ini ada yang kecil, ada yang besar ya kawan ya. Ini yang kecil ini untuk spool pengapian kawan ya. Jadi spool CDI ini. Terus untuk yang besar ini untuk penerangan juga pengisian ya. Jadi dia keluar dua. Jadi keluar dua fungsi. Satu lagi untuk pengisian, satu lagi untuk penerangan. Kalau ini cuma satu yang keluar ya, untuk ke CDI saja ya. Jadi barangkali kawan-kawan ada yang belum tahu di antara kedua spool ini mana yang itu ya. Terus yang satu lagi ini pulser ya, yang kecil ini ya kawan ya. Ini jangan sampai goyang. Biasanya itu yang sering itu goyang kawan, terus motor itu nggak penak. Oke, kalau masalah penerangan berarti saya harus bongkar yang ini ya, untuk melihat kondisi dari spoolnya sendiri. Tapi kalau dilihat secara fisik ini nggak ada masalah ya kalau dari luar ya. Oke, dan ternyata ini ada yang putus satu ya kawan. Ini ada yang putus satu. Ini gimana ini ya? Kok bisa di sini ya? Ini gimana ya? Kok bisa gini? Kemungkinan ini tadi nempel gini kawan ya. Kalau dilihat dari sekilas ini ya. Ini tadi nempel. Harusnya sendiri-sendiri ya, memang untuk masa juga sendiri-sendiri. Nah ini yang menuju ke atas. Nah ini kita copot aja. Oke, dan sebenarnya yang keluar itu cuma satu ya kawan. Nah ini yang kabel ini, kalau menurut saya yang lampu yang ini ya kawan, ini pengisian kalau kelihatan itu ya. Kalau untuk standar dari motor RX kayak gitu. Nah ini yang menuju ke kiprok tadi ya, ini nggak keluar kawan ya. Makanya tadi di kiprok soket kiproknya itu nggak keluar karena ini terputus. Dan kemungkinan memang hanya dipakai yang bagian penerangan saja. Nah ini yang keluar. Ini coba saya abu aja dulu, barangkali ada yang putus di tengah-tengah ya.
Oke, dan coba saya tes ya kawan ya. Ini masih sambung kawan, jadi nggak ada yang putus. Oke, masih nyambung ya. Jadi antara ini spool ini mau tak coba ya, ini kok sambung ya. Loh, kok mati ya? Oke, dan memang ini sudah dirubah ya kawan. Nah, ini sudah dimodifikasi ternyata. Ini dibikin lampu langsung ya. Jadi jalur pengisian nggak ada ya. Ini ada kemungkinan ini yang putus ya kawan. Ini tadi tak copot itu kok dia langsung copot gitu loh. Jadi ini coba saya sambung aja dulu ya. Saya coba sambung aja dulu, nanti kita lihat hasilnya. Karena ini kabel yang satu ini menuju ke bagian masa atau ground ya. Jadi kalau spool itu nggak ada ground, ya dia nggak mau mengeluarkan arus ya. Dia harus ada ground. Beda lagi kalau untuk full wave ya, itu beda lagi sistemnya. Ini pakai half wave lah ya. Kita coba tak solder aja dulu, tak sambung. Nanti terus kita hidupin hasilnya kayak gimana. Oke, ini sudah tersambung dan ini coba saya cek ya kan. Sini aja wis. Oke, ini yang menuju ke bagian atas ya, yang lampu. Dan saya coba bagian atas. Oke. Sekarang coba kita pasang ya, nanti hasilnya kayak gimana. Setelah selesai kita pasang, kita kasih kiprok seandainya memang ada arus. Terus habis dari kiprok kita hitung ya, yang keluar itu berapa volt. Kalau memang terlalu besar nantinya, itu ya otomatis kita harus ganti spool gitu loh.
Oke. Di sini saya ya kawan ya, saya itu dimintai tolong mencoba kiprok ini ya, ini merek ini ya. Nah ini saya coba, hasilnya sama dengan yang di motor ini ya hasilnya ya. Jadi kalau menurut saya pas pakai ini ya, pakai ini aja lah aslinya ya, menurut saya kayak gitu aja. Ini kan cuman buat penerangan aja ya kawan ya. Jadi kalau buat penerangan aja butuh satu aja, ini sudah cukup ya menurut saya ya. Nah ini. Tapi nanti yang jadi masalah di sini adalah memang dia sudah keluar dan sudah lumayan lah, nggak terlalu gede. Kalau dikatakan untuk normal motor ini nyalanya itu, maksud saya itu voltasenya keluarnya paling tinggi itu 12 ya, paling tinggi itu 12. Nah ini 11 paling, dia paling cenderung di angka 11 ya, 10 kadang turun juga lah. Yang jadi masalah di sini itu masalah lampu belakang ya. Ini lampu belakang pakai LED. Nah nanti saya coba aja dulu ya, karena kan lampu LED itu ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis, ada yang AC DC bisa, ada yang cuma DC saja ya. Jadi kalau ini nanti yang tipe DC tok tak aliri arus AC, sorry. Jadi seandainya ini nanti saya aliri arus dari motor ini kan AC ya, pakai AC, sistemnya AC ya, bukan DC. Ini saya coba aja dulu ya. Nanti seandainya berkedip-kedip kayak gitu ya, terpaksa saya harus ganti ya, ganti arusnya pakai ini ya kawan ya. Jadi pakai pengisian aja nanti. Jadi tak bikinkan jalur untuk pengisian saja ya, kalau nanti yang belakang berkedip ya, biasanya kayak gitu ya. Oke, ini saya udek-udek aja dulu lah ya, nanti saya kasih lihat aja kalau sudah jadi, biar kawan-kawan nggak susah-susah nyari. Jadi langsung lah intinya difotokopi aja nanti cara saya ya, seandainya memang menurut kawan-kawan bermanfaat gitu loh ya. Kalau gini kan saya itu bingungnya gitu kawan ya. Ya kalau seandainya tadi untuk bagian sepul ada pengisian juga, itu tak fungsikan dua-duanya. Ini enggak, ini cuman penerangan aja ya. Jadi saya cari cara simpelnya aja, cara efektifnya aja ya. Oke, dan akhir dari motor ini seperti ini kawan. Ini saya pakai kiprok asli bawaan motor ini ya, karena hanya untuk penerangan. Dan kalau untuk urutan gini kawan jalurnya ya, ini saya nggak ngurut warna kabel ya, karena kabel ini sudah dimodifikasi, jadi yo percuma saya sebutin ya. Oke, intinya gini, jalur sepul penerangan yang menuju ke atas ya, dari bawah ini ya, dari bawah menuju ke atas ya, ini masuk ke kiprok ya. Habis itu dicabang, ada pertigaan gini loh kawan ya. Ini yang satu dari sepul, yang ini menuju kiprok, yang satu lagi menuju ke skakel ya. Nah ini ada skakel kiri, terus dari skakel ya kan masuk ke skakel sini, terus keluar lagi menuju ke bagian lampu depan ya. Untuk lampu depan sendiri ini hanya memakai satu yang nyala, karena untuk bagian motor ini dimmer atau ya lampu high-nya nggak ada ya. Jadi cuman satu yang nyala. Terus dari skakel sini kan dari skakel sini ya, outputnya kan keluar ke bagian lampu ya kawan, penerangan depan. Itu langsung kita benteng ke belakang ya. Nah ya, ini ada 3 kabel ya tadinya itu ya, warna biru, hitam sama merah. Kalau biru ini untuk lampu senja atau lampu kota ya menurut saya ya.
untuk standarnya ya motor ya. Terus untuk yang hitam masa ya, untuk menuju ke ground ini saya kasih di body satu. Terus yang merah ini lampu rem. Nah ini yang saya ambil lampu rem karena lebih terang kalau lampu rem. Oke, dan alhamdulillah setelah saya pasang, walaupun ini arusnya masih asli atau AC ya, half wave ya, itu bisa diaplikasi ke bagian lampu sini. Jadi dia nggak kedip-kedip ya. Biasanya memang lah untuk posisi langsam atau stasioner ada kedip ya, itu wajar aja karena AC harusnya bukan DC. Tapi pada waktu kita RPM kita tinggikan ya dia stabil kok. Oke, seperti ini saya perlihatkan untuk hidupnya motor ini. Susah motor ini hidupnya ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya kawan ya. Jadi yang ke belakang itu cuman cuman satu ya ini. Ini cuman satu kabel kawan, yang ke belakang ya, cuman satu kabel tok. Ini langsung menuju ke outputnya kontak ini ya, skakel ya. Oke, dan pastikan juga ya kawan ya, ini yang paling penting ya, kiprok ini ya kawan ya, untuk bagian massa itu kalau bisa itu sampean tambahi kabel yang menuju ke bagian mesin ya. Nah, karena apa gini kawan, kalau rangka yang sudah pernah dilakukan pengecatan itu rata-rata ya itu massanya itu kurang ya. Jadi massa itu kurang nempel ya, intinya gitu, kurang dapat massanya. Akhirnya terkadang pada waktu kita motor ketot RPM tinggi ya, namanya juga kena getaran ya, terkadang itu gak nyambung untuk bagian massa, akhirnya putus lampu lah, seperti itu ya. Jadi kalau bisa ini kita tambahi kabel lagi ya, nanti kita carikan massa yang menuju ke bagian spool ya bisa lah, gak apa-apa. Jadi kalau bisa seperti itu ya, karena cara kerja dari kiprok sendiri harus ada massa ya, atau ground ya. Kalau ground nggak ada pasti putus ya, pasti itu ya. Jadi saran saya seperti itu aja. Jadi kalau memang ada yang kadang itu gini,
motor itu dibetot pada waktu RPM tinggi nggak mati, tapi tiba-tiba nyala terang terus mati lah, ya kan? Ada kemungkinan pada bagian ground yang kurang, ya, atau kurang nempel, intinya gitu, kurang dapet ya. Oke. Tahu kawan-kawan juga punya kasus sama seperti ini ya. Kalau bisa sih ini dihidupin aja ya dua-duanya ya, untuk penerangan juga ya. Siapa tahu kalau kita pasang lampu sen itu nantinya bisa ya. Nah, ini lampu sen ada tapi nggak fungsi ya kan, eman ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.